Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma bita'allumi wa arsala li ta'liminal anbiya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jamaah, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kehidupan realita yang ada, di tengah masyarakat saat ini banyak sekali konflik rumah tangga yang timbul. Dan konflik itu dipicu karena permasalahan yang beragam. Ada karena masalah nafkah perekonomian, ada karena masalah perbedaan pendapat, ada karena permasalahan tidak satu frekuensi dan lain sebagainya. Ada juga yang disebabkan karena masalah internal dari keluarganya. Jadi berumah tangga itu tidak selalu indah. Kalau ada anak-anak zaman milenial seperti sekarang ini, kita lihat di media sosial, ada di Instagram, di YouTube, di Facebook dan lain sebagainya. Para influencer, mereka memperlihatkan keindahan rumah tangganya, atau juga mungkin sedang ramai pembahasan nikah muda. Padahal menikah itu bukan hanya saling bergandengan tangan, berjalan bersama, berfoto berdua, atau makan saling suap-suapan, tidak sekedar itu saja. Menikah itu adalah bagaimana bersatunya dua insan yang berbeda kepribadian, berbeda keunikan, tapi dua keunikan itu bisa disatukan dalam ranah pernikahan. Maka permasalahan dalam pernikahan ini sangat beragam. Contohnya dari dalam keluarga saja. Ada yang suaminya baik, istrinya baik, tapi punya mertua tidak baik. Ada yang suaminya baik, mertuanya baik, para iparnya baik, tapi istrinya tidak baik. Ada juga yang kebalikannya, istrinya sangat baik, orang tuanya baik, mertuanya baik, kerabatnya baik, anaknya baik, iparnya baik, tapi punya suami yang tidak baik. Tiap hari KDRT terhadap istri, tiap hari mengumpat istrinya, tiap hari tidak memberikan nafkah pada keluarganya, maka sesungguhnya permasalahan rumah tangga ini bercabang sekali. Ada yang kedua-duanya baik, semuanya baik, tapi umurnya cepat diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika orang mengatakan saya tidak pernah diuji oleh Allah, itu bohong. Semua orang diuji oleh Allah, tapi dalam bentuk ujian yang berbeda-beda. Ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan pasangannya, ada yang diuji dengan menantunya, ada yang diuji dengan mertuanya. Nah, salah satu permasalahan rumah tangga yang sering kali terjadi dan bahkan menjadi sebab perceraian di tengah masyarakat itu biasanya adalah konflik antar menantu dengan mertua. Jamaah Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia. Banyak sekali menantu yang cemburu dengan ibu suaminya, atau juga ibu yang cemburu dengan menantunya. Bagaimana permasalahan ini bisa terjadi? Permasalahan ini bisa terjadi karena dari berbagai hal penyebabnya. Bisa dari suaminya yang tidak adil, bisa dari ibunya yang tidak tahu agama, tidak tahu ilmu, atau juga dari istrinya yang tidak bisa menghormati orang tua. Padahal harus kita fahami bersama, seorang istri itu adalah milik suaminya. Istri milik suaminya kalau dia sudah menikah. Dan suami walaupun sudah menikah, dia adalah tetap milik ibunya. Maka kalau ada perempuan menikah dengan seorang suami, dia bukan hanya harus mencintai suaminya, tapi juga dia wajib mencintai ibunya. Berapa banyak orang yang menikah hanya mencintai pasangannya, tapi tidak mencintai orang tuanya. Akhirnya konflik rumah tangga yang terjadi. Suami juga bukan hanya mencintai istrinya, tapi juga bagaimana dia bisa memberikan izin istrinya untuk tetap berbakti kepada orang tuanya. Jadi seorang perempuan itu ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, jadi bintun sholihatun, anak perempuan yang sholihah, taat sama orang tua. Apapun yang diperintahkan orang tua, kita kerjakan.
Menurut orang tua jodohnya A, kita taati, kita hormati. Karena orang tua ini pengalamannya sudah banyak, sudah makan asam manis kehidupan itu, sudah merasakan. Yang kedua, kita jadi zaujatun sholihatun, istri yang solihah. Jadi seorang istri, seorang wanita kalau dia sudah menikah, maka pindah tanggung jawabnya itu bukan kepada orang tuanya lagi, melainkan kepada suaminya. Jadi perempuan, para ibu kalau mau keluar rumah harus izin sama suami. Mau kasih orang tua uang pemberian harus izin dulu sama suami. Mau kemanapun kita melangkahkan kaki, itu pun harus atas izin dari suami kita. Dan suami yang baik adalah suami yang selalu mengizinkan istrinya selama istrinya melangkah keluar untuk kebaikan. Yang ketiga, perempuan ini harus jadi madrasah ula. Jadi anak yang baik kepada orang tua, jadi istri yang taat kepada suami, dan jadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. 3 hal ini kalau kita bisa menjadi teladan terhadap keseluruhannya, insya Allah syurga bagi kita dari pintu manapun yang kita inginkan Allah permudah. Tapi banyak ternyata kita yang tidak menyadari dan tidak menghormati bahwa ternyata orang tua suami kita itu patut juga dihormati. Bukan hanya ayah ibu kita, kalau sudah menikah, mertua kita itu juga menjadi orang tua kita. Orang tua itu ada 3 jenis, ada 3 macam. Pertama, orang tua yang melahirkan kita, mengandung kita dan mendidik kita, membesarkan kita sampai besar. Ini pertama, orang tua nasab. Yang kedua jenisnya ada orang tua sabab. Orang tua sabab itu bisa karena 2 hal. Mungkin dia tidak mengandung kita, tidak mendidik kita, tapi dia membesarkan kita. Siapa orang tua sabab ini? Orang tua sabab ini terbagi 2, para jamaah sekalian. Pertama, guru kita. Jadi guru yang mengajarkan walaupun satu ilmu, satu huruf kepada kita itu adalah orang tua buat kita. Yang kedua, mertua kita. Mertua kita ini telah membesarkan anaknya. Sudah besar anaknya dikasih sama kita. Disuruh hidup sama kita. Maka di sini juga orang tua yang patut kita hormati. Jadi 3 orang yang harus kita hormati dalam hidup ini. Orang tua kandung kita, guru yang mengajarkan ilmu kepada kita, dan orang tua yang telah memberikan anaknya untuk menjadi pendamping hidup kita. Maka salah kalau banyak yang berpikir mertua itu tidak patut untuk dihormati, terutama ibu. Dalam ayat Al-Quran disebutkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dalam surah Al-Isra, di mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya kamu tetap berbuat baik kepada orang tuamu. Alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dalam ayat manapun selalu dikatakan untuk mentaati Allah, menyembah kepada Allah, dan amalan kedua setelah menyembah Allah tidak mensekutukan Allah. Allah memerintahkan untuk wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua dalam keadaan apapun. Jadi ibadah yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah tidak menyekutukan Allah. Ya, karena asyirku billah, syirik kepada selain Allah itu adalah dosa yang tidak akan diampuni dalam hidup kita. Yang kedua, kita diperintahkan adalah wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Dari sini bisa kita maknai dan kita fahami bahwa ternyata orang tua adalah orang yang terpenting buat kita setelah Tuhan kita. Setelah kita beribadah kepada Allah, orang tua lah yang patut kita bakti, patut kita ibadahi, patut kita beri, patut kita perbuat baiki dia. Itulah kedua orang tua kita, wabil walidaini ihsana. Dalam kitab Hikmatut Tashri wa Falsafah, Syekh Ahmad Al-Jurjawi mengatakan, wa minal ma'lumi annal infaqu alaihima min ahsanil ihsan wa aujabil wajibat wa aqrabil qurubat. Jadi menafkahi ibu kita ternyata adalah suatu kewajiban yang harus kita laksanakan bagi seorang anak, terutama anak laki-laki. Wa min ahsanil ihsan, dan itu juga adalah suatu kebaikan di antara kebaikan-kebaikan yang paling baik. Mari kita bayangkan sejenak, orang tua kita telah membesarkan kita selama hidupnya, seorang ibu rela the struggle of life, berjuang untuk hidup,
antara hidup dan mati ketika melahirkan, berjihad, bagaimana mempertaruhkan kehidupannya demi melahirkan seorang anak, dibesarkannya, disusuinya, diberi makannya. Terkadang kita minta makan, orang tua kita kelaparan, tapi apa yang dia katakan, ibu sudah kenyang nak, kau makan saja nak. Padahal dalam hatinya yang dirasakannya itu kelaparan. Ditanya oleh anaknya, mama punya uang? Gak punya nak, udah yang penting buat biaya kamu nak. Ada ibu-ibu yang ketika sudah punya anak tidak lagi memperhatikan kebutuhan dirinya, tapi lebih kepada kebutuhan anaknya. Ini boleh dilihat apalagi ibu-ibu zaman sekarang. Ini kalau buka online shop pasti yang dibeli kebutuhan anak, bukan lagi kebutuhan kita. Kalau asal check out, itu kalau lihat listnya, daftarnya, bukan lagi tas, sepatu, pakaian, kerudung, baju ibunya, tapi semua kebutuhan anaknya. Ini menandakan bahwa seorang ibu cintanya sangat besar terhadap anaknya. Sudah dibesarkan sampai besar, belum lagi puas bersama anaknya, SMP, sudah jauh merantau, SMA, kuliah, kerja, sudah pergi ke kota lain, tiba-tiba menikah diambil oleh orang lain. Ternyata sudah menikah, tidak boleh dia berbakti kepada ibunya. Mungkin sakitlah yang dirasakan hati oleh ibunya. Terkadang seorang ibu itu bukan meminta uang terhadap anaknya, cukup perhatian. Maka ada salah satu kisah orang tuanya yang sering melihat handphonenya. Ayahnya ketika itu membuka handphonenya, dia katakan kepada istrinya, Bu, handphone saya ini rusak atau bagaimana ya? Kenapa Pak? Masalahnya tidak pernah ada suara telepon yang datang. Coba deh besok saya bawa ke counter, saya perbaiki, siapa tahu HP ini rusak karena tidak pernah ada suara telepon. Ternyata handphonenya, HP-nya itu bukan rusak. Melainkan memang tidak pernah ada panggilan telepon dari anaknya yang ada di kota. Ini menandakan bahwa orang tua yang paling sangat dibutuhkan bukanlah materi sesungguhnya, tapi perhatian dari anak-anaknya. Seorang anak yang baik, ketika dia sudah menikah, punya istri, dia harus bisa berbuat adil, baik kepada istrinya dan juga kepada orang tuanya. Banyak suami yang dia lebih mengutamakan istrinya dibanding ibunya, sampai-sampai ibunya cemburu, sampai-sampai ibunya dibuat seperti budak, sampai-sampai ibunya dilupakan jasa-jasanya dan hanya istrinya menjadi satu-satunya. Padahal istri memang wajib untuk dicintai, istri memang wajib untuk disayangi, dituntun untuk lebih dekat kepada Allah, tapi itu juga tidak menghilangkan kewajiban untuk tetap berbuat baik kepada ibunya. Kalau istrinya dikasih uang 1 juta, ibunya kasih juga uang 1 juta. Kalau istrinya dibelikan pakaian yang bagus, kalau ada rizki, ibunya juga belikan pakaian yang bagus. Kalau istrinya sanggup dibelikan perhiasan, maka ibunya juga jangan lupa untuk diberikan perhiasan. Semampu kita. Kalau seandainya tidak mampu, cukup katakan, beri pengertian, dan yang paling utama sering-sering kita menjenguk. Banyak para menantu yang akhirnya terjadi konflik adalah bukan hanya ketika suaminya ngasih duit sama ibunya, tapi ketika suaminya berkunjung ke rumah orang tuanya, dia pun marah, ngambek. Pokoknya aku gak mau tinggal serumah sama ibu kamu ya. Pokoknya aku gak mau ketemu ibu kamu ya. Dia kalau ngomong suka nyinyir katanya. Dikit-dikit aku dikomen. Anak aku kurus diomelin. Anak aku gemuk dibilang obesitas. Anak aku kulitnya kurang terang dibilang gak kerawat. Jadi dikit-dikit ibu kamu tuh nyalahin aku dalam mendidik. Akhirnya timbul konflik. Padahal mungkin maksud mertuanya baik. Maksud mertuanya itu ingin membantu. Tapi ternyata komunikasinya yang salah. Cara penyampaian yang salah. Para menantu dimanapun kita berada, fahamilah bahwa tidak ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya. Semua menantu itu dianggap seperti anaknya. Dan para mertua juga harus tahu bahwa menantu kita bukan hanya sekedar menantu saja, tapi mereka juga adalah anak-anak yang harus kita perbuat baiki juga. Mereka adalah orang yang melahirkan cucu-cucu kita. Maka jangan hanya sayang kepada anak laki-laki kita, tapi sayangi juga para menantu kita. Ingat, ini pelajaran buat kita semua para jamaah. Karena segala sesuatu itu akan timbal balik nantinya. Kita menanam sekarang, nanti kita akan memanen hasilnya di hari nanti. Sekarang kita jadi menantu, di hari kemudian kita akan jadi mertua.
Maka para menantu yang Anda sedang kesal sekarang dengan mertuanya, ingat, kalau saya juga punya anak, suatu hari saya akan menjadi seorang mertua. Birru aba'akum tabirrokum abna'ukum. Berbuat baiklah kepada orang tuamu, maka ketika kamu menjadi orang tua, anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu. Kamu sebagai menantu berbuat baiklah kepada mertua kamu, kelak ketika kamu jadi mertua, menantumu akan berbuat baik kepadamu. Kurang lebih seperti itulah bunyi hadis dan anjuran untuk tetap berbuat baik kepada orang tua. Memang berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua salah satu hal yang sangat-sangat Allah cintai. Ketika itu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Amal apa yang paling Allah sukai? Amal apa yang paling Allah cintai? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya, ini adalah amal pertama yang Allah paling cintai. Qultu summa ya Rasulullah. Kemudian sahabat itu berkata, apalagi wahai Rasulullah? Qala Rasulullah mengatakan yang kedua, birrul walidain. Berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Wala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada orang tua. Engkau menanti-nanti perintah orang tua, dan engkau mengelak segala suatu kebaikan nasihat dari orang tua. Dan yang terakhir adalah al-jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, berjuang dalam kebaikan, berjuang dalam ilmu, berjuang untuk lebih dekat kepada Allah. Itu adalah jihad yang paling Allah cintai. Ada satu kisah yang sangat menarik sekali. Ini bisa menjadi perbandingan betapa seorang anak laki-laki itu harus bertanggung jawab penuh kepada ibunya dibanding istrinya. Walaupun tanggung jawab kepada istrinya juga tidak boleh terlepas. Satu kisah dari Hanzalah. Hanzalah ini sahabat Rasulullah yang wafat di medan perang setelah dia menikah dengan istrinya. Ketika itu Hanzalah baru menikah dengan seorang perempuan yang sangat dia cintai. Selesai menikah, sudah kita ketahui bersama, pengantin baru itu biasanya melaksanakan malam pertama ya, one night. Malam pertama, suatu malam, mereka beribadah kepada Allah. Masih dalam keadaan junub, Hanzalah itu kemudian tiba-tiba tengah malam diketuk pintunya oleh salah seorang utusan Rasulullah. Tok, 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah, kata istri Hanzalah. Wahai suamiku, sepertinya ada tamu di luar. Dilihat tamu tersebut ternyata adalah utusan Rasulullah di tengah malam. Apa kata utusan Rasulullah itu? Wahai istri Hanzalah, aku ingin menyampaikan ada satu pesan dari Rasulullah, bahwa Rasulullah meminta Hanzalah untuk ikut berperang di jalan Allah dan sekarang akan mulai berangkat untuk medan perang. Ini pelajaran yang bisa kita ambil bagaimana Hanzalah dan istrinya adalah orang-orang yang solih, orang-orang yang cinta kepada Rasulnya, cinta kepada perintah Rasulnya, dan juga tidak takut terhadap kematian. Padahal mereka sedang menikmati keindahan duniawi. Kalau istri yang tidak baik, baru malam pertama udah diketok sama orang tengah malam. Kata istrinya, bang, gak usah napa bang, malam pertama juga habis nikah, pengen keluar aja sih. Itu kalau orang zaman sekarang. Tapi tidak dengan istri Hanzalah. Kata istrinya, wahai suamiku, perintah Rasulullah telah datang kepadamu. Tunaikan wahai suamiku. Suaminya mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, apakah engkau ridho aku keluar berperang dengan Rasulullah, sedangkan kita baru menjadi pengantin baru? Kata istrinya, aku ridho wahai suamiku, karena perintah ini langsung datang dari Rasulullah, bukan dari orang lain. Akhirnya suaminya berangkat, istrinya pun ridho, suaminya juga bismillahi tawakkaltu ala Allah. Istrinya sudah tahu konsekuensinya. Kalau dia mengizinkan suaminya berangkat perang, otomatis dua pilihannya. Kalau tidak mati di medan perang, yang kedua kembali membawa kebaikan. Diizinkannya lah suaminya pergi, dan ternyata Hanzalah ketika pergi itu dalam keadaan junub, belum mandi wajib. Ikut berperang dengan Rasulullah, apa yang terjadi? Masya Allah, di tengah perang Hanzalah itu gugur, wafat. Dia menjadi seorang syahid. Pulang, utusan Rasulullah datang kepada istrinya, dia katakan, wahai istri Hanzalah,
Aku ingin mengabarkan bahwa Hanzalah telah syahid di medan perang. Dia gugur dalam pertempuran bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah istri Hanzalah marah kepada Rasulullah? Tidak. Istri Hanzalah tersenyum. Dia mengatakan, suamiku sudah berada di syurga. Suamiku sudah syahid. Dia hanya menangis bagaimana menangis wanita biasa. Dan yang luar biasa adalah Hanzalah, karena dia wafat sedang dalam keadaan junub, yang memandikan langsung itu bukanlah manusia tapi para malaikat. Jenazah Hanzalah dimandikan oleh para malaikat dan sudah dimakamkan dalam keadaan bersih. Rasulullah mengatakan Hanzalah telah dimandikan dan telah disolatkan oleh para malaikat karena beliau adalah orang yang suci walaupun dalam keadaan junub. Kenapa beliau saking dihormati sekali oleh para malaikat? Karena Hanzalah rela meninggalkan kesenangan duniawinya untuk ikut berperang di jalan Allah. Para bapak yang ada di rumah, mungkin kalau kita selain Hanzalah tidak sanggup ya, seperti itu ya. Baru malam pertama, baru bertemu dengan pasangan kita, baru menikmati duniawi, tapi ternyata sudah dicabut kenikmatan tersebut oleh Allah, rasanya tidak rela dan tidak ridho. Berbeda dengan Hanzalah dan istrinya. Disinilah penekanan perintah Rasulullah mengatakan bahwa secinta apapun engkau terhadap istrimu, sebaik apapun keluargamu, kalau Rasulullah sudah memerintahkan untuk berperang di jalan Allah, maka tinggalkan istrimu. Berbeda dengan satu kisah yang akan saya bawakan setelah ini. Kisah ini berangkat dari sahabat Rasul yang lain. Ketika itu beliau datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ingin ikut berperang bersamamu. Tapi apa kata Rasulullah? Apakah engkau sudah menikah? Belum, wahai Rasulullah. Apakah engkau masih memiliki kedua orang tua? Ya, wahai Rasulullah. Dua-duanya masih hidup? Ya, dua-duanya masih hidup, wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah mengatakan, jihadmu, berbuat baikmu di rumah kepada orang tua itu lebih utama daripada engkau ikut ke medan perang. Tidak usah engkau ikut, wahai pemuda. Cukup engkau di rumah, berbakti kepada mereka, senangkan hati mereka, berbuat baiklah, dan insya Allah itu juga dihitung pahala jihad. Apa pelajaran yang bisa diambil? Hanzalah yang sudah punya istri tetap disuruh Rasulullah untuk ikut berperang, tapi tidak dengan seorang pemuda yang masih ada kedua orang tuanya, dilarang oleh Rasulullah ikut berperang karena disuruh untuk berbakti terlebih dahulu. Inilah kita harus pahami bersama bahwa orang tua adalah orang yang sangat dan paling utama harus kita hormati di antara yang lainnya, sekalipun itu pasangan kita. Akan tetapi dalam menghormati orang tua kita, dalam menyenangkan hati mereka, dalam membahagiakan memberi terhadap orang tua juga, jangan pernah kita melupakan kewajiban kita sebagai seorang suami, apalagi kewajiban kita sebagai seorang ayah terhadap keluarga kita. Penuhi nafkah terhadap anak dan istri kita, kemudian penuhi nafkah dari ibu kita. Seimbangkan antara keduanya dan jadilah sosok anak yang bisa menengahi konflik antara ibu dan anaknya. Mudah-mudahan Allah permudah segala sesuatu konflik yang terjadi dalam masyarakat, terutama dalam kehidupan rumah tangga, dan Allah jadikan kita anak yang berbakti kepada orang tua, istri yang taat kepada suaminya, menantu yang berbakti kepada mertuanya, dan mertua yang berbuat baik kepada menantunya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.